Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 292. Namun karena ini masih hari Minggu, maka sudah jelas gambarnya pun akan buram dari sananya. Mengingat manga yang legalnya baru akan keluar pada hari Rabu nanti. Di mana secara garis besar, di dalam seluruh isi cerita dari chapter yang terbarunya ini, kita pun masih belum bisa melihat gol. Mengingat permainan dari kedua tim ini masih berputar-putar tepat di depan area kotak penalti dari tim PSG. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apa isi cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Singkat cerita, setelah pada ending chapter yang kemarin, Isagi dan juga Michael Kaiser kini sudah mulai berlari berdua demi dapat menunggu umpan dari Yorio. Maka dari arah belakang mereka, Ito Shirin pun tiba-tiba saja langsung muncul dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Dengan niat untuk dapat bisa menghentikan Isagi dan juga menghentikan Kaiser, supaya mereka berdua pun sekarang tidak bisa bergerak dengan bebas. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Kaiser pun kini seketika langsung mundur. Serta tanpa menunggu lama, Kaiser pun sekarang langsung mencoba untuk dapat menabrak tubuh dari Ito Shirin sekaligus melindungi Isagi Oichi. Supaya Isagi sekarang bisa bergerak dengan bebas tanpa ada satupun orang yang sekarang bisa mengganggunya lagi. Tidak hanya itu, karena masih pada alamat yang sama, maka Kaiser pun kini segera berkata menuju kepada Ito Shirin. Hah? Ternyata dirimu sekarang masih tidak mau menyerah. Dan juga ternyata dirimu sekarang masih bisa mengejar kami. Tapi meskipun begitu, aku tidak akan membiarkanmu untuk bisa menghentikan kami. Karena jika dirimu sekarang berhasil melewatiku, maka sudah jelas kita pun saat ini akan gagal untuk bisa mencetak gol kemenangan kita. Nah, menarik ya, tepat ketika Isagi saat ini sudah mulai menoleh ke arah belakangnya, maka Isagi pun langsung menatap mata dari Michael Kaiser lagi. Lalu di dalam hatinya itu, Isagi pun sekarang langsung membuat sebuah rencana bahwa Isagi akan bertukar peran dengan Michael Kaiser. Di mana di dalam praktiknya, Isagi pun akan mundur ke belakang juga untuk dapat bisa menggantikan Kaiser demi bisa menjadi umpan juga. Lalu mulai dari sana, Isagi dan juga Kaiser akan bergerak secara zigzag dan juga bergerak secara bergantian dalam pola seperti pada gambar ini. Melihat tatapan mata dari Isagi Oichi tersebut, maka Kaiser pun kini seketika langsung menjadi paham. Hingga di dalam dialog yang terakhirnya itu, Kaiser pun kini langsung berkata lagi kepada Isagi Oichi. Bagus Isagi, rencanamu saat ini sangatlah luar biasa menarik. Karena jika kita berdua bekerja sama untuk bisa menipu Ito Shirin, dan juga jika kita berdua sama-sama tidak peduli, siapakah yang akan mencetak gol terakhir, serta siapakah yang akan berhasil dihancurkan oleh Ito Shirin? Maka dengan begitu, peluang bagi tim kita untuk bisa menang otomatis akan menjadi semakin meningkat. Mengingat pada dasarnya, ini adalah cara yang paling tepat untuk dapat bisa menipu Ito Shirin, sambil menunggu Yori mampu mengalahkan Karasuta Bito. Nah, mulai dari sanalah, maka tanpa menunggu lama, Isagi dan juga Michael Kaiser akhirnya sekarang langsung menjalankan semua rencananya itu mirip pada gambar ini. Yaitu, mereka berdua pun sekarang langsung berlari dalam mode zigzag. Sementara itu, pertarungan yang hampir mirip kini juga terjadi dari sudut pandang Hyorio. Mengingat pada halaman yang berikutnya, kita pun sekarang bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah jalannya duel perebutan bola 1 lawan 1 antara Karasu melawan Hyorio. Di mana pada momen itu, Karasuta Bito pun langsung berkata seperti ini menuju kepada Hyorio. Hah? Jadi hanya segitu saja semua kekuatan yang kau miliki? Dengan begitu, maka tidak peduli sehebat apa Isagi dan juga Michael Kaiser. Namun pada akhirnya, kau pun sama sekali tidak akan pernah bisa untuk dapat mengirimkan umpanmu itu menuju kepada mereka. Mendengar semua ucapan dari Karasuta Bito barusan, Yori pun sekarang langsung menjawabnya. Tidak kusangka, sekarang dirimu malah berubah menjadi banyak omong kosong seperti ini. Jika memang benar, di matamu, aku adalah pemain yang lemah, maka cobalah saja untuk bisa mendekat dan juga cobalah saja untuk bisa merebut bola ini dariku. Mengingat dari awal pertarungan kita ini, sebenarnya pemenangnya sudah dapat ditentukan bahwa aku jauh lebih hebat daripada dirimu. Karena kenyataannya, untuk sekarang, aku bisa melewatimu kapan saja. Dan juga, aku bisa memberikan umpan ini kapan saja menuju kepada mereka berdua.
Tapi sebelum aku bisa melakukan hal itu, maka aku masih harus menunggu lebih dulu sebuah timing yang tepat untuk dapat bisa memberikan umpan kepada mereka. Nah, menarik ya, semua ucapan dari Hiyori tersebut akhirnya kini seketika langsung menjadi kenyataan. Di mana di dalam praktiknya? Atau setelah Hiyori sudah dapat melihat Isagi dan juga melihat Kaiser mulai berlari bersama-sama untuk bisa mendekati area luar kotak penalti dari gawang tim XG. Maka tanpa pikir panjang, Hiyori pun kini segera bergerak menggunakan teknik gocekannya seperti ini. Yaitu teknik gocekan stop and boost atau berhenti lalu berlari secepat kilat. Kemudian, setelah Karasuta Bito sudah berhasil dilewati dengan sangat mudah, Hiyori pun kini akhirnya seketika langsung melepaskan teknik umpan jarak jauhnya itu menuju ke arah tengah-tengah dari Isagi dan juga Kaiser. Karena pada dasarnya, Hiyori sama sekali tidak peduli siapakah yang nantinya bisa mencetak gol yang terakhir. Entah Isagi ataupun Kaiser, yang penting sekarang tim mereka bisa menang. Melihat umpan jarak jauh dari Yorio barusan, Itoshirin pun kini akhirnya langsung memutuskan untuk dapat bergerak juga. Di mana pada momen itu, tentu saja target yang dipilih oleh Itoshirin untuk dapat bisa dihancurkan sudah pasti dia adalah Isagi Oichi. Sehingga gara-gara itulah tubuh dari mereka berdua sekarang seketika langsung berbenturan. Serta di momen yang sama itu juga lah mereka pun sekarang langsung berduel untuk dapat adu kekuatan fisiknya. Walaupun pada awalnya Isagi nampak sangat terkejut, tapi sepertinya Isagi pun masih bisa bertahan dari serangan Itoshirin barusan sambil berkata seperti ini kepada Rin. Hah? Aku sudah menduga bahwa dirimu pasti memilihku untuk bisa dihancurkan. Tapi meskipun begitu, aku sama sekali tidak masalah. Mengingat gara-gara keputusanmu itu, maka Kaiser pun sekarang dapat berdiri dengan bebas untuk dapat bisa mencetak gol kemenangan kita. Tapi sayangnya, sebuah kejadian yang sangatlah berbanding terbalik kini tiba-tiba saja langsung terjadi tepat dari sudut pandang Kaiser. Karena ketika dirinya sudah mulai mendekat, dengan niat untuk dapat bisa melakukan teknik tendangan Kaiser Impact-nya dalam posisi tendangan salto. Maka di momen yang sama inilah, Shido pun tiba-tiba saja langsung muncul dari arah samping Kaiser sambil menyundul bola itu lebih dulu dan juga sambil berkata seperti ini kepada Kaiser. Haha, ini adalah kesialanmu. Atau ini adalah bad luck dari dirimu. Mengingat untuk sekarang, aku pun sebenarnya sudah tahu bahwa Itoshirin pasti tidak akan pernah mengincar dirimu. Jadi berkat pemikiran seperti itu, maka akulah orang yang sekarang bertugas untuk dapat menghentikanmu. Menarik ya, setelah bola itu sudah berhasil disundul lebih dulu oleh Ryusei Shido, maka pemain pertama yang berhasil mengamankan bola liar itu, dia ternyata adalah Charles. Di mana di dalam praktiknya, Charles pun kini seketika langsung menjadi tersenyum sambil berkata seperti ini kepada teman-temannya. Baguslah, sekarang waktunya bagi kita untuk dapat bisa melakukan serangan balik. Jadi, Shido dan juga Itoshirin cepat segera berlari ke depan. Karena aku akan memberikan umpan jarak jauh kepada kalian dengan menggunakan cara yang sama mirip seperti Yorio. Namun, di saat Charles baru saja berniat untuk dapat bisa menendang bola itu ketika bola itu sudah mendarat di kakinya, maka tanpa pikir panjang, Kunigami pun langsung melompat lebih dulu tepat menuju ke arah Charles. Lalu tanpa sedikit pun keraguan, Kunigami pun segera menggunakan kepalanya itu untuk dapat bisa memblokir tendangan jarak jauh dari Charles hingga bola itu pun kini langsung menjadi terpental. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, maka 3 orang pemain terkuat yang sekarang ada di dalam lapangan ini, yaitu Isagi Oichi, Itoshirin dan juga Michael Kaiser, mereka pun kini akhirnya seketika langsung bersiap. Karena pada dasarnya, bola liar hasil blokir dari Kunigami tersebut ternyata sekarang malah bergerak atau sekarang malah terpental tepat menuju ke arah mereka bertiga. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sebenarnya sudah kita tunggu-tunggu, akhirnya kini seketika langsung menjadi kenyataan. Mengingat ketika para pemain terkuat itu sekarang sedang sibuk, dan juga fokus dari mereka hanya tertuju menuju ke arah bola saja, maka dari arah belakang mereka itu, kini muncul Alexis Ness yang akhirnya bisa mendapatkan sebuah flashback masa lalu mirip seperti para MC dari anime lainnya. Di mana pada halaman itu, Ness pun langsung berkata seperti ini menuju kepada dirinya sendiri. Aku sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena Kaiser sekarang sudah bisa bermain dengan bebas tanpa memerlukan bantuan dari diriku lagi. Bahkan gara-gara kelakuan dari Isagi yang sudah berhasil mengambil Kaiser dari diriku,
Maka Kaiser pun sekarang malah memintaku untuk dapat berhenti bermain sepak bola. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang menjadi berpikir bahwa apakah mungkin aku sekarang harus berubah juga menjadi seseorang yang baru lagi. Jika memang benar begitu, maka ini adalah akhir dari kisah perjalanan kita. Jadi, selamat tinggal Michael Kaiser. Menarik ya, setelah Nes sudah bisa membulatkan tekadnya untuk dapat bisa merubah gaya permainannya juga dengan menggunakan kekuatan dari egonya sendiri. Maka di saat yang bersamaan itulah, gambar wajah dari Kaiser yang sekarang ada di dalam pikiran dari Nes, kini seketika langsung menjadi hilang. Sebagai gantinya, Nes pun mulai mengeluarkan aura dengan warna baru lagi. Ditambah, gambar visualisasi mawar yang ada di sekitar tubuh dari Nes sekarang juga ikut hilang. Bahkan pada akhir halamannya itu, mata dari Nes sekarang mulai berubah bentuk menjadi seperti pada gambar ini. Yang artinya, evolusi dari Alexis Nes sekarang semuanya sudah berhasil. Atau, Nes pun sekarang sudah memutuskan untuk bisa menjadi pemain dengan ego yang baru. Sayangnya, cerita dari chapter terbaru ini sekarang harus berakhir tepat sampai di sini. Tapi, minggu depan ceritanya tidak libur. Di mana judul dari chapter 293 minggu depan adalah sebagai berikut. Yaitu lahirnya seorang pemain bintang yang baru. Wow, menarik banget ya.